Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Mohon maaf kawan, kemarin tidak bisa upload lagi karena ada pekerjaan rumah, jadi cukup mengganggu aktivitas rekaman. Jadi saya putuskan tidak upload, tidak rekaman kawan. Sekali lagi mohon maaf. Jadi kemarin tidak bisa mengulas permainan Pragnananda versus Caruana di tiebreak babak semifinal. Sebagian besar kawan-kawan sudah tahu mungkin hasilnya seperti apa, bahwa Pragnananda berhasil menembus final kawan dan berhadapan dengan Magnus Carlsen, dan tadi malam sudah memainkan game pertama partai final kawan. Kita ulas gamenya. Sedangkan Caruana berhadapan dengan Nijat Abbasov untuk memperebutkan tempat ketiga. Untuk kategori woman kawan, juaranya adalah Goryakina mengalahkan Nurigul Salimova. Dan tentu saja Pragnananda ini sudah mendapatkan tiket untuk melaju ke kandidat turnamen berikutnya kawan. Begitu juga dengan Magnus Carlsen. Tapi Magnus Carlsen ini masih tanda tanya apakah dia masih berminat untuk melanjutkan karir juara dunianya kawan. Untuk merebutnya kembali dari tangan Ding Liren lewat kandidat turnamen. Kita tunggu saja drama apa yang akan dibuat oleh Magnus Carlsen. Oke, terlebih dahulu game pertama antara Pragnananda versus Magnus Carlsen. Pragnananda pegang putih duluan pada game pertama kawan. Bermain dengan pion C4 English opening, dipas Magnus Carlsen dengan pion E5 variasi King English. Variasi King English seperti ini mirip dengan permainan Sicilia kawan, bermain dengan pion E kalau Sicilia, dengan pion E4 terlebih dahulu, dibalas dengan pion C juga, pion C5 Sicilia. Seperti Sicilia terbalik sekarang. Setelah kuda C3 lanjut Pragnananda, Carlsen balas dengan kuda F6. Kuda F3 variasi 3 kuda dari pembukaan English Opening. Kuda C6 pilihan Magnus Carlsen, pilihan utama di posisi ini. Seringkali admin balas jika hitam ini dorong pion ke E4. Kalau dengan formasi seperti ini, permainan di pos ronda, kaum pos ronda atau pemain-pemain amatir seperti kita sangat menyukai untuk serang lawan kawan dengan pion, mendapatkan ruang di sini. Nah, di sini kawan, hitam punya opsi untuk bermain dengan gambit menyerahkan pion ini kawan. Dengan gambit sisi kiri papan ataupun sayap menteri dengan pion B5 kawan. Jika diambil oleh kuda ada pion C6, kuda mundur, diikuti pion D5. Pembukaan seperti ini cukup tajam kawan. Tentu menyerahkan satu pion dengan gambit, kompensasi yang didapat, kontrol yang solid, mendapatkan ruang di pusat. Juga area untuk pengembangan perwira sangat leluasa di sisi kiri kawan. Itulah salah satu kompensasinya. Bagaimana jika diambil menggunakan pion? Langsung kawan, pion D5 untuk tetap menjaga pion. Ada gambit yang lain tidak dengan jalur seperti ini kawan, yaitu dengan langkah pion C6 kawan. Kuda ambil pion, sikat balik, dan gambit seperti ini juga ada yang memainkan juga kawan. Di sini kuda mundur ke petak G3, kalian serang dengan pion H5. Tentu saja seperti yang tadi kawan, dalam permainan gambit tentu menyerahkan satu pion. Kompensasi yang diharapkan adalah pengembangan perwira yang lebih cepat, ataupun juga tempo penyerangan yang lebih cepat kawan dari menyerahkan materi. Carlsen memilih jalur utama kuda C6, pion G3. Tentu saja di posisi ini banyak pilihan bagi putih untuk melanjutkan dengan pion G3 seperti pilihan dari Pragnananda variasi utama dari kuda C6 variasi Viacento sayap raja kawan, atau dengan pion E3 langsung pion E4, pion D4 dobrak petak pusat kawan, langsung pion A3. Memilih variasi utama Viacento sisi raja. Langsung dobrak dengan pion D5 lanjut Magnus Carlsen, pilihan utama, atau keluar dengan gajah B4 di sini kawan. Biasanya berlanjut gajah G2, rokade, kemudian pion E4 dorong pion, kuda G5, gajah sikat kuda C3 diambil balik oleh pion B, dan benteng B8 dikeluarkan oleh hitam untuk menjaga pion pusatnya E4 ini. Oke, kembali lagi ke langkahnya. Carlsen pilih dobrak petak pusat langsung dengan pion D5, baku hantam di petak D5 diambil balik. Di sini gajah G2 persiapan rokade, dan di sini setelah gajah G2 Magnus Carlsen ini membuat langkah yang cukup menarik kawan. Kudanya ditarik lagi ke petak F6. Kebanyakan di posisi ini kawan, kuda ini ditarik ke petak B6 untuk menghindari sniper ini kawan. Kebanyakan putih langsung rokade, hitam persiapan juga rokade dengan gajah E7 terlebih dahulu, pion D3 buka akses bagi gajah gelap, rokade, pion A3, dan bisa dilanjutkan dengan pengembangan gajah terang ke petak E6 ataupun pion A6 untuk menghentikan potensi pion ini. Kontrol petak B5 kawan bisa dilanjutkan oleh kedua pemain. Itulah jalur kuda B6 yang paling populer dipilih oleh hitam. Carlsen memilih kudanya ke F6. Dan di sini kawan,
pion B4 langkah engine dimainkan oleh Pragnananda. Dan menurut database yang ada di chess.com, ini merupakan ide baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-7 ini kawan. Tapi di database yang lain mungkin ada yang sudah memainkan variasi seperti ini, pengorbanan pion sisi menteri kawan ditolak oleh Carlsen dengan pengembangan gajah D6. Apa ide Pragnananda dengan pengorbanan pion ini kawan? Kalau diambil dengan kuda, maka berikutnya pion ini jatuh oleh kuda kawan. Kalau diambil menggunakan gajah, sama pion ini akan jatuh dengan kuda ambil pion yang ada di peta E5. Dan kalau disikat oleh kuda di sini kawan, maka menteri siap juga meluncur ke peta A4, melakukan skak untuk mendapatkan gajah. Kalau blokade dengan kuda kembali ke peta C6, gajah siap meluncur juga, gajah ini juga jatuh. Kalau seumpama di sini gajah ini sikat kuda C3 terlebih dahulu, ya kuda akan pukul kuda terlebih dahulu, tempo ancam menteri, dan posisi pion hitam rusak kawan. Di sini tentu ambil balik, mungkin hitam akan menukarkan menteri langsung di sini kawan. Sekali lagi, struktur pion hitam rusak. Ini akan menguntungkan jangka panjang dalam permainan endgame. Ditolak oleh Carlsen dengan gajah D6. Pion dorong kawan ke B5 usir kuda, atau tadi kawan bisa juga untuk kontrol peta A6 untuk menghentikan laju pion ini. Tapi Carlsen memilih untuk mengamankan rajanya sesegera mungkin, gajah D6. Pion B5. Kuda lari ke D4, menteri ke A4, coba serang kuda di sini kawan, ataupun juga dengan nanti tujuannya discover. Terlebih dahulu Carlsen bertukar kuda, pukul kuda F3, diambil balik oleh gajah karena temponya skak kawan, dan di sini Carlsen rokade mengamankan raja dari ancaman discover. Rokade juga Pragnananda di langkah ke-11-nya, dan Carlsen tantang dengan pion A6. Dibiarkan saja dengan pion D3. Kalau baku hantam pion tentu benteng jatuh kawan. Di sini dia membuka akses gajah gelapnya untuk segera keluar dan mencoba mungkinkah ke peta G5, dihentikan oleh Carlsen dengan pion H6. Gajah dikeluarkan lewat sisi yang lain ke peta A3 menantang pertukaran gajah gelap, ditolak Carlsen, memilih dengan benteng bergeser ke B8 untuk menghindari diagonal ini kawan, ataupun juga menghindari nanti baku hantam pion di peta B5 ini. Dan Prak simplifikasi bertukar gajah gelap, pukul gajah D6, diambil balik menggunakan pion C untuk memperkuat posisi pion sentralnya dan membuka lajur C bagi salah satu bentengnya atau menterinya nanti kawan. Di sini ada benteng AB1 dikeluarkan oleh Pragnananda, tapi menurut perhitungan Stockfish yang lebih kuat benteng F yang digeser ke lajur B. Di sini benteng AB1 dan Magnus Carlsen mendahului pertukaran pion A, pukul pion B5, diambil balik oleh menteri, gajah D7 serang menteri B6 menantang pertukaran atau pressure pion yang ada di peta D6 ini. Sampai langkah ke-17 ini terlihat langkah-langkah dari Pragnananda mencoba bermain cukup simpel kawan. Dengan posisi simpel, tidak kompleks, sebisa mungkin menukarkan perwira-perwira. Mungkin target dari Pragnananda walaupun pegang putih kawan, mencoba untuk menahan imbang remis saja melawan Magnus Carlsen ini. Tapi tentu saja putih ya selalu mempunyai harapan bisa menang melawan hitam. Dan di sini ada gajah C6, blokade akses tekan pion ini, dan Prak langsung bertukar menteri kawan, diambil balik oleh benteng F, dan bertukar perwira lagi Pragnananda. Pertukaran gajah terang diambil balik oleh pion B. Dan seperti yang kalian lihat di sini Pragnananda mempunyai satu pion bebas kawan. Andai saja putih ini dipegang oleh Magnus Carlsen kawan, rasanya pion ini bisa sampai promosi nanti kawan. Kita lihat saja apakah Pragnananda mampu bisa dorong pionnya. Raja G2 pilihan Pragnananda, ada benteng A8. Kalau pion ini didorong maju kawan cukup berbahaya. Coba lihat pion pusat ini akan didorong untuk usir kuda, tidak lagi menjaga pion. Tapi sementara di sini Pragnananda bermain dengan langkah benteng B6 terlebih dahulu. Benteng C8 untuk perkuat posisi pionnya. Di sini ada benteng C1, persiapan tekan pion di sini kawan. Pion didorong ke D5. Benteng C2 untuk pertahankan pion. Kuda siap manuver-manuver entah kemana nanti kawan. Di sini ada kuda D7 ancam benteng terlebih dahulu. Benteng ditarik mundur ke B1 dengan opsi juga ditumpuk nanti di lajur C, tekan lajur C. Kuda ke C5 dan benteng ditumpuk kawan, tekan lajur C. Di sini benteng A5, perkuat posisi kuda dan kuda manuver ke peta B1. Di sini kuda lari ke E6. Kalau ambil pion yang di sini, maka pion yang di sini jatuh kawan. Simulasinya seperti ini, baku hantam. Dan coba lihat di sini hitam mempunyai tempo lebih cepat untuk menekan. Walaupun pada posisi ini kualitas ataupun materi sama kawan. Dan permainan masih berpotensi remis.
Kuda D2, lanjut pilihan Pragnananda, ada benteng AC8 sama-sama memberikan tekanan bagi pion masing-masing kawan. Di sini kuda ke F3, pion didorong, menghindari ancaman kuda baku hantam di peta E4. Setelah kuda menghindar kawan, Carlsen berikan pionnya untuk agar pion putih ini bertumpuk kalau diterima kawan. Pragnananda menolak, kuda ke J4, ancam benteng, temponya juga ingin ambil pion ini nanti. Benteng ambil pion A2, kuda ambil pion E3 terlebih dahulu, dan kuda ancam benteng, baku hantam benteng di sini kawan, dan benteng diangkat naik. Untuk usir kuda, pion dilepas kawan di peta C5, dan setelah benteng ambil pion E2 ini kawan, kedua pemain sepakat untuk mengakhiri permainan dengan remis di langkah ke-35 ini. Sulit kawan untuk mendapatkan progres permainan kecuali kalian nekat, kecuali lawan nanti blunder. Tapi dalam permainan sesama Super Grandmaster semacam ini, saya rasa mereka sudah tahu apa hasilnya jika dilanjutkan juga buang-buang waktu. Oke, itulah kawan game pertama antara Pragnananda versus Magnus Carlsen di final Piala Dunia Catur 2023. Dan nanti sore kita akan ulas permainan perebutan tempat ketiga antara Fabiano Caruana versus Nijat Abbasov. Ataupun kalau kalian ingin melihat title Tuesday, bisa kita lihat kawan di mana Nihal Sarin memenangkan sesi awal. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi dan ide-ide pembukaannya bisa jadi bahan referensi kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.